Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku, teman-temanku sekalian, izinkan saya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tauji seputar Islam dan bagaimana permasalahan bangsa Indonesia hari ini seperti itu. Jadi, saya ingin memulainya dengan dua pertanyaan teman-teman sekalian. Ada apa sih dengan bangsa ini dan bagaimana dengan umat muslim hari ini? Pertama saya akan memulai dengan bagaimana sih umat muslim hari ini. Kita tahu teman-teman sekalian bahwa umat muslim hari ini di Indonesia sangatlah besar. Namun sangatlah banyak sekali umat muslim hari ini. Namun tak banyak dari mereka yang bisa kesehariannya setiap harinya bisa menyisipkan nilai-nilai Islam dengan sangat baik. Dalam artian kuantitas sangat besar, namun kita harus bisa menyadari bahwa kualitas Islam kita belum kita maknai dengan begitu baik di Indonesia sendiri. Dan kedua, teman-teman, kita belum bisa melihat dan belum bisa menyadari bahwa kita mendapatkan amanah dari Allah SWT menjadi khalifah di muka bumi ini dengan baik. Saya ingat dari ayat dari surat Al-Baqarah ayat 30, ingatlah kamu bahwa Allah pernah berfirman bahwa Allah akan menunjuk seseorang untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat menjawab, mengapa engkau memilih seorang khalifah di muka bumi ini, padahal kami senantiasa bertasbih kepada engkau dengan memuji engkau, dengan memuji engkau seperti itu. Dan Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang engkau tidak tahu. Sebenarnya teman-teman sekalian, kita harus bisa memaknai nilai yang ada dari kalimat terakhir itu, bahwa sesungguhnya engkau tidak tahu apa, aku lebih tahu apa yang engkau tidak ketahui. Dari sini rahasia Allah ini, sesungguhnya kita harus bisa melihat optimisme dari sana, bahwa kita mendapat amanah dari Allah, sesungguhnya kita ada konsekuensi yang kita berikan kepada Allah SWT. Dan yang terakhir teman-teman, keikhlasan itu sendiri. Teman-teman harus mengetahui kenapa kesadaran kita harus dipenuhi dengan keikhlasan. Itu adalah bentuk konsekuensi kita, syahadat yang sudah kita sampaikan kepada Allah SWT, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa Allah adalah Tuhan saya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT. Ketika kita menyampaikan bahwa Allah adalah Tuhan saya, otomatis kita menyampaikan bahwa kita melakukan penghambaan kepada Allah SWT. Dan yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti di sana ada sebuah kesanggupan dari kita, konsekuensi dari kita, bahwa kita harus meneruskan misi Muhammad ke depannya seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah kita belum bisa melihat bahwa kita belum bisa melihat nikmat Allah dengan secara utuh. Teman-teman lihat bahwa kita sendiri masih belum bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Saya melihat dari case yang mahasiswa alami hari ini adalah untuk hal on time, contohnya untuk hal berdisiplin. Allah tidak pernah sedikit pun lalai terhadap kita dalam hal memberikan nikmat, teman-teman. Allah dengan teratur, dengan disiplin, bisa menyiapkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan sangat on time, dan bahkan Allah memberikan segala sesuatunya dengan sangat sempurna. Dan apakah kita tidak bisa memberikan konsekuensi dengan memberikan segala aktivitas kita dengan sangat sempurna mungkin? Itu yang saat ini menjadi kendala kita. Dari hal on time dan hal disiplin kita masih sangatlah kurang sekali. Padahal itu menjadi konsekuensi kita ketika kita menyampaikan syahadat dan kita mengucapkan itu dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, bagaimana sih dengan permasalahan bangsa hari ini seperti itu? Karena kenapa saya mengambil topik ini? Karena saya ingin bahwa kita hari ini sebagai mahasiswa, sebagai aktivis dakwah juga harus bisa memaknai permasalahan bangsa, permasalahan kebangsaan sudah tidak lagi haruslah dibenturkan dengan permasalahan Islam, permasalahan spiritual, bahwa keduanya sebenarnya harus bisa berjalan beriringan dan bersinergi satu sama lain. Kita melihat teman-teman ada 5 hal yang saya lihat dari permasalahan bangsa hari ini. Pertama adalah krisis kultural. Jadi kita sudah ketahui bahwa hari ini kultur kita sangatlah dihiasi dengan banyak hal terkait dengan globalisasi. Banyak hal kultur barat, kultur timur, semuanya serasa tidak ada batas. Tidak ada disparitas antara dua kultur ini. Dan kebayang atau tidak, kita pun juga harus bisa melihat kultur ini menjadi kultur yang seharusnya benar-benar kita maknai dengan seutuhnya gitu ya. Jadi kita melihat kultur ini tidak ada batasan, dan kita pun sendiri tidak punya prinsip pada akhirnya. Teman-teman ketahui bahwa era 2000-an hari ini adalah sebenarnya era yang tidak terbayangkan oleh generasi kita sebelumnya. Ini terbukti bahwa sebenarnya hari ini pendahulu kita tidak pernah membayangkan adanya korupsi, adanya segala macam. Itu adalah dampak dari kultur yang hari ini kita rasakan sendiri. Yang kedua adalah
materialisme dan sekularisme yang terjadi di bangsa Indonesia hari ini. Kita melihat bahwa hari ini contohnya seperti LSM, seperti jurnalistik, teman-teman harus mengetahui sudah ada pergeseran orientasi ya, kita lihat adanya disorientasi di sini. Kalau misal dulu kita melihat bahwa LSM, jurnalistik adalah orang-orang mereka yang pertama kali mendahulukan rakyat, mereka yang punya visi nasionalis yang sangatlah besar. Hari ini kita melihat banyak sekali mereka yang melakukan disorientasi. Banyak mereka yang justru non-independen dan justru mereka berpihak pada golongan politik tertentu, dan bahkan ada mereka yang menggunakannya sebagai kepentingan pribadi atau kepentingan profit seperti itu. Dan bahkan ini tidak terjadi dulunya. Dan kenapa yang terjadi hari ini? Karena sikap manusia yang hari ini yang cenderung melihat ke arah materialistik dan sekuler itu sendiri. Yang ketiga, saya melihat adanya runtuhnya proses berbangsa dan bernegara di sini. Instrumen hari ini, undang-undang hari ini hanya dilihat sebagai sebuah pelengkap saja gitu, tapi kita tidak memaknainya dengan sangat baik. Yang keempat adalah terjadinya entropi nilai agama. Teman-teman perlu mengetahui bahwa kita mengenal banyak ajaran agama Islam yang bisa kita lihat hari ini. Kita bisa mengambil banyak pelajaran, namun terkadang kita hanya menilainya dan kita mengambilnya hal-hal yang praktis, namun kita tidak mengenalnya sangat lebih mendalam lagi. Dan kendala hari ini adalah kita tidak memahaminya secara utuh, teman-teman sekalian. Dakwah hari ini hanya tertinggal di mimbar masjid, namun tidak diteruskan di keramaian, di majelis atau rapat, atau bahkan dakwah tidak hadir dalam ibadah kita. Gitu. Seharusnya kita bisa memulainya dengan diri kita sendiri, dan kita bisa memahaminya dengan utuh, sehingga kita bisa menyampaikan dengan lebih baik ke depannya. Dan kelima, lahirnya manusia kerdil dan saling mengedirkan, teman-teman sekalian. Karena pemimpin hari ini, saya melihatnya pemimpin hari ini adalah bukan pemimpin yang kita kenal sebelumnya. Kalau saya analogikan, ketika pemimpin itu adalah pengembala domba, seharusnya pemimpin adalah pengembala yang menghalau serigala agar dombanya aman gitu. Tapi hari ini bahkan pemimpin bisa jadi adalah serigala itu sendiri gitu. Jadi pemimpin hari ini bermain di sektor-sektor internal seperti itu. Ini kenapa? Karena kita sebagai manusia hari ini melihatnya adalah nilai-nilai ambisi, nilai-nilai pribadi, tidak melihat nilai kemanusiaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini terbukti teman-teman sekalian, ketika dosen saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswanya, siapa yang ingin menjadi tukang es misalnya. Jarang mahasiswa bahkan tertawa gitu. Bahkan sangat berbeda ketika dosen saya menanyakan siapa yang ingin menjadi pengusaha seperti itu. Banyak sekali yang inginkan. Lah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kedua pertanyaan ini adalah manusia hari ini melihat dari sisi prestis apa yang mereka lihat. Namun mereka tidak melihat sebenarnya apa inti dan apa yang sebenarnya ada di balik pertanyaan itu gitu ya. Padahal sebenarnya keduanya hal yang sama, namun manusia hanya melihat sisi luarnya saja seperti itu. Manusia sekarang melihat dari hal yang mudah mereka tangkap, prestis, dan itu baik di depan orang lain. Dan justru hal seperti ini yang membuat mereka kerdil. Pada akhirnya mereka tidak memiliki nilai kemanusiaan untuk bisa berpikir saling menolong satu sama lain. Dari semua ini teman-teman sekalian, ada agenda baru yang harus kita lihat bersama. Ada 3 agenda baru kalau saya lihat. Pertama adalah reformasi akidah Islam. Teman-teman, kita di sini adalah orang-orang yang meneruskan misi Muhammad SAW. Kita harus mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sudah wafat, dan kita yang ada di sinilah adalah orang-orang yang seharusnya meneruskan misi beliau. Kedua adalah reaktualisasi kepemimpinan Islam. Teman-teman, hari ini saya berharap bahwa kita di sini bukan hanya menjadi orang-orang yang hanya sibuk di masjid, orang-orang yang hanya sibuk dengan kelompok kita masing-masing. Saya berharap bahwa kita bisa lebih open mind, kita lebih profesional ke depannya, kita lebih disiplin lagi, dan kita tunjukkan pada seluruh umat pada peradaban ini bahwa kita bisa menjadi orang yang lebih profesional dibandingkan banyak orang-orang lainnya. Dan yang ketiga adalah melakukan redefinisi kepemimpinan Islam. Maksudnya apa? Pemimpin Islam hari ini, saya berharap tidak hanya berada di satu lini, tapi kita juga bisa berada di semua sektor, berada di semua lini. Jadi kita tunjukkan pada dunia, tunjukkan pada seluruh muka bumi, bahwa kita sebagai umat muslim, kita harus bisa berkiprah, berprestasi, berkontribusi di semua sektor tanpa terkecuali, dan kita tunjukkan bahwa kita juga bisa disiplin, kita juga bisa profesional. Kita tunjukkan bahwa Islam sebenarnya bukan hanyalah untuk sebagian kelompok muslim, bukan untuk sebagian kelompok manusia, bahwa Islam adalah Islam yang
rahmatan lil alamin, yang bisa memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.